perkhidmatan itu dalam tasawuf, apa fungsinya? Kalau zikir, nanti kita akan jelaskan fungsi zikir itu. Tapi apa fungsi khidmat ini kepada sesama manusia itu? Yang pertama tadi kita sudah sebutkan, perkhidmatan itu menaklukkan ego kita, menaklukkan upaya kita untuk mementingkan diri sendiri. Kita ini punya kecenderungan ingin dikhidmati, dan kecenderungan ingin dikhidmati itu adalah egoisme kita. Malah kita ingin bukan saja keluarga kita yang berkhidmat kepada kita, seluruh alam semesta itu inginnya berkhidmat kepada kita itu. Yang kedua, berkhidmat kepada sesama manusia itu meruntuhkan kesombongan. Dan orang yang sombong akan sulit memasuki kerajaan Tuhan, seperti sulitnya unta memasuki lubang jarum. Ada itu di dalam perjanjian baru. Orang-orang sombong itu tidak mungkin masuk kerajaan Tuhan. Tuhan berkata, kebesaran itu adalah busanaku. Al-kibriya uridai. Barang siapa yang menyaingi kebesaranku, aku akan campakkan dia. Orang yang tidak mau berkhidmat, itu pasti orang sombong. Orang yang maunya dikhidmati saja. Sekarang ibu belajarlah menghancurkan kesombongan itu dengan berkhidmat. Seperti saya katakan, saya malah merencanakan mestinya ini, selain ada hari ibu di Indonesia itu, ketika ibu waktu itu tidak boleh kerja apa-apa, semua berkhidmat kepadanya ya. Harus ada hari pembantu. Semua majikan-majikan itu di seluruh negeri, hari itu semua melayani pembantu itu, berkhidmat kepada pembantu itu. Ya, menjadi pembantu buat ya. Tapi kan itu tidak melayani pembantu, itu melayani diri sendiri aja. You help yourself ya. Karena tidak bisa lagi mendapat bantuan itu. Itu pun karena kepaksa itu ya. Bukan karena sukarela. Ya, sambil ngomel lagi ya. Sebetulnya ini praktek-praktek tasawuf ini itu sesuatu yang kita harus lakukan dengan sukarela. Artinya karena pilihan kita. Seperti kan di dalam tasawuf kita harus hidup sederhana. Tapi hidup sederhananya itu bukan karena paksaan, tapi karena pilihan kita. Karena itu untuk menjadi zahid, untuk bisa hidup sederhana yang baik, kita harus mengumpulin duit sebanyak-banyaknya. Sehingga kita bisa memilih hidup sederhana. Dengan limpahan rezeki yang banyak, kita hidup sederhana. Dan kita bagikan sebagian untuk membahagiakan hamba Allah yang lain. Kalau kita hidup sederhana karena memang tidak punya duit, itu sih bukan keutamaan itu. Kalau kita miskin karena kita tidak punya kekayaan, itu bukan fadhail, bukan keutamaan. Itu hal yang terjadi dengan sendirinya. Jadi kalau orang itu punya duit yang banyak, tapi berusaha dia hidup sederhana, nah, itu yang namanya keutamaan. Jadi satu, kata menaklukkan ego. Kedua, meruntuhkan kesombongan. Ketiga, tadi sudah kita ulangi, berkhidmat itu bisa mengobati penyakit-penyakit hati. Tadi saya sebutkan para psikolog modern sekarang ini mengobati orang-orang yang menderita gangguan kejiwaan atau sudah siap-siap untuk menderita gangguan kejiwaan. Misalnya sebagai contoh, ada orang yang selalu curiga saja. Ambillah ini contohnya supaya karena di sini banyak ibu-ibu, kita ambil contohnya bapak-bapak. Itu ada seorang bapak curiga terus sama istrinya itu. Dia selalu membayangkan istrinya itu main macam-macam. Setiap hari istrinya itu ditelepon dia di kantornya sampai 7 atau 8 kali. Dan selalu tanya, sekarang siapa di samping kamu? Lagi apaan kamu? Nah, kalau disebutkan di sampingnya seorang laki, kamu sudah pasti saling memandang dari tadi ya. Kemudian teleponnya disadap ya. Dia berusaha pergi ke kantor telepon, kemudian minta supaya dapat print out dari komputer itu. Dia tandai ini telepon laki-laki yang pernah dia hubungi. Telepon ini, ada kawan sekerjanya laki-laki kebetulan, kemudian pindah ke tempat lain, dihubungi lagi, dia kasih lingkaran. Dia menderita sebetulnya setiap hari. Setiap kali istrinya pergi bekerja, dia tidak senang, dia tidak tenang tinggal di rumahnya. Selalu ketika istrinya dapat tugas harus pergi ke luar negeri, ikut juga dia dengan biaya sendiri. Dia sebetulnya menderita gangguan kejiwaan. Sebetulnya untuk mengobati ya itu sejenis paranoida ya. Kalau kita datang ke Pak Dadang Hawari, kalau suami itu datang kepada Dadang Hawari, dia kasih obat saja pada Dadang itu ya. Kasih obat ya, obat dipresan lah, untuk menenangkan, paling tidak bisa tidur sehingga tidak curiga terus kalau tidur. Nggak sempat curiganya ya. Jadi dikasih obat penenang gitu ya. Tapi sebetulnya tidak menyembuhkan.
tanpa mengurangi penghormatan saya kepada Adam. Salah satu cara katanya orang yang seperti itu, belajarlah dia berkhidmat kepada orang lain. Dia bekerja keras membahagiakan orang lain. Atau ibu-ibu yang mengalami depresi karena perilaku suami. Sekarang ibu-ibu contohnya. Kalau bapak-bapak tadi curiga, ibu-ibu itu depresi, sedih betul ya, menderita hatinya itu, menangis sendirian. Ia basahi bantalnya setiap malam dengan air matanya. Ia merajut derita setiap malam. Jadi tenunan yang makin lama makin kompleks ya. Iya. Nah, kalau ibu seperti itu gimana ini coba? Karena memaksa suami untuk berperilaku seperti yang kita kehendaki sulit. Udah datang kepada dukun-dukun gimana untuk mengalihkan hati suami, tidak berhasil. Udah tanya sama ustadz ya, di pusat kajian tasawuf juga gimana supaya menaklukkan suami, tidak bisa juga, tidak bisa. Nah, daripada mengatur perilaku orang lain yang di luar kendali kita, beyond our control, kenapa kita tidak mengendalikan perilaku kita saja? Bisa kita obati kita itu dengan belajar membahagiakan orang lain, berkhidmat, hidup kita lebih bermakna. Kita sudah tidak lagi memikirkan itu, derita itu. Sebetulnya sesuatu itu menjadi makin menyakitkan hati kita kalau kita pikirkan terus menerus. Seperti saya katakan, kalau kita merajut derita itu, dia jadi tenunan penderitaan yang akan membelenggu kita sekian lama. Jadi alihkanlah itu kepada hal-hal lain yang lebih bermanfaat. Ada seorang bernama Zaid, ceritanya dia Jalaluddin Rumi kalau saya tidak salah. Si Zaid itu dipukul orang, sehingga kan dipukul ada bunyi plak. Lalu orang itu bertanya kepada si Zaid, "Hei Zaid, itu bunyi plak itu apa berasal dari tanganku atau berasal dari lehermu?" Kata gitu sama Zaid. Kata Zaid, "Rasa sakit di leherku ini tidak lagi jadi perhatian bagiku. Apakah suara itu datang dari kamu atau suara itu datang dariku?" Ya. Cerita Jalaluddin Rumi itu sudah mengajarkan kepada kita bahwa kalau nanti kita ini berkhidmat kepada orang lain, melakukan sesuatu untuk membahagiakan orang lain, maka insya Allah kita tidak lagi menghiraukan penderitaan-penderitaan yang lain. Ketika kita melihat orang lain bahagia, kita ikut bahagia juga. Dalam beberapa tarekat, itu perkhidmatan itu nomor pertama. Di atas zikir. Misalnya dalam tarekat Chistiyah, yang pusatnya di India. Dalam tarekat itu, ajaran tarekat Chistiyah ini disimpulkan dengan kalimat mereka yang sampai sekarang mudah-mudahan saya ingat. Hendaklah kamu menjadi matahari yang memberikan sinarnya baik kepada gunung yang tinggi maupun kepada lembah yang rendah. Jadilah kamu seperti air yang mengalir ke tempat-tempat yang lebih rendah. Dan jadilah kamu bumi yang siap menyimpan di dalam perutnya intan, juga sampah yang lemparkan orang kepadanya. Itu dalam tarekat Chistiyah. Jadi inti dari tarekat itu, kita hanya bisa dekat dengan Allah lewat latihan-latihan perkhidmatan. Orang melemparkan sampah kepada kita, kita terima. Yang kita terima di antara manusia itu bukan intan saja, tapi juga sampah juga. Seorang muslim itu menerima manusia dari berbagai kalangan, dari manusia kelas golden car sampai kelas sampah car. Dia alirkan air itu ke tempat-tempat yang lebih rendah. Dan itu karena ada manfaatnya, itu mengobati penyakit-penyakit hati kita. Kalau kita baik disibukkan dengan berkhidmat kepada orang lain, tidak sempat lagi kita mengembangkan penyakit hati kita. Yang keempat, itu dengan berkhidmat itu kita belajar mencintai. Salah satu kesalahan manusia modern ialah keinginannya untuk dicintai. Kita ini sepanjang sejarah hanya belajar cara-cara dicintai. Bagaimana kiat-kiat untuk dicintai. Itu yang kita pelajari. Pergilah ke toko-toko buku yang ada self-improvement ya, kalau di luar negeri. Itu di situ bagaimana supaya Anda dicintai oleh suami Anda. Ya. Itu. Kemudian sebelah sininya lagi, bagaimana supaya Anda dicintai istri Anda. Lalu sejak kecil, berbagai teknik agar kita dicintai oleh orang tua kita. Teknik-teknik merengek, teknik-teknik membujuk, teknik-teknik pura-pura baik, supaya kita dicintai. Setelah kita besar, kalau kita tumbuh jadi gadis, kita ini perempuan maksudnya, kita jadi gadis, kita belajar juga menghias diri supaya dicintai oleh orang-orang di sekitar kita. Laki-laki juga belajar
dengan berbagai kebanggaannya agar dia dicintai oleh para gadis itu. Jadi all over our lives we learn to be loved. Dan hampir selalu kita gagal. Kita ingin dicintai terus dan kita gagal. Berbagai kiat, berbagai teknik, berbagai buku udah kita baca, ada saja orang yang kita cintai itu satu saat jadi tidak mencintai kita. Ada saja. Betapapun banyaknya doa kita ucapkan, kita belajar doa pun doa untuk dicintai, bukan doa untuk mencintai. Nah, ketika kita berkhidmat kepada orang lain, kita mulai belajar mencintai orang lain. Dan perhatian kita bukan untuk dicintai, tugas kita adalah mencintai orang lain. Doa kita ini yang akan dibaca oleh Abu Ali, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka. Ya Allah, aku mohon agar aku bisa mencintaimu dan mencintai orang-orang yang mencintaimu. Gitu. Jadi we learn to love. Kata para psikolog, we never fall in love. Gak pernah kita jatuh cinta, gak ada. We fall into the well. Kita jatuh ke sumur itu. Gak pernah ada orang jatuh cinta. Cinta itu adalah proses belajar. We learn to love. Dan tasawuf adalah ilmu untuk belajar mencintai Tuhan. Tapi sebelum kita belajar mencintai Tuhan yang terlalu abstrak buat kita, belajarlah mencintai hamba-hamba Tuhan. Nanti kalau sudah lulus dari situ, mulailah kita meningkatkan kecintaan itu kepada yang lebih tinggi, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya dulu kalau orang belajar tasawuf, datang kepada guru-guru sufi, gurunya itu tanya, kamu punya istri enggak? Enggak punya istri dulu. Belajarlah kamu mencintai istrimu sebelum kamu belajar mencintai Tuhan. Benar itu. Orang yang tidak bisa mencintai istrinya tidak bakal bisa mencintai Tuhan. Juga orang yang tidak mencintai suaminya tidak bakal bisa mencintai Tuhan. Karena itu cinta itu dimulai dah dari yang paling gampang. Yang paling gampang ialah mencintai suami kita. Ya ibu-ibu, gampang karena dulu kita pilih dia juga cenah mah karena cinta, tanpa regardless of the motives ya. Tapi katakanlah, asumsikanlah kita cinta. Atau belajarlah dari mencintai anak-anak, mencintai anak-anak itu dengan menyayangi anak-anak. Itu pun harus diungkapkan, kecintaan kepada anak-anak itu harus diperlihatkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu saat Rasulullah sedang duduk, Sayyidah Fatimah datang, lalu Rasulullah mencium Fatimah. Ada seorang lain namanya Al-Aqra bin Habis, seorang pejabat tinggi lah di kalangan Quraisy waktu itu. Dia berkata, saya punya anak 10, tidak ada seorang pun yang saya cium. Lalu kata Rasulullah, Tuhan sudah mencabut kasih sayang dari hatimu, dan siapa yang tidak menyayangi manusia, Tuhan tidak akan sayang kepadanya. Ini orang ini namanya Al-Aqra bin Habis, kelak terkenal sebagai seorang kafir yang akhirnya mati dalam kekufuran. Tuhan tuh menyuruh kita untuk menyayangi yang di bumi supaya yang di langit sayang kepadamu. Jadi latihanlah menyayangi anak-anak. Itu gampang karena fitrahnya kita ini sebetulnya sayang kepada anak-anak itu. Nah, setelah itu mulai juga menyayangi orang lain yang kira-kira rada susah. Yaitu misalnya menyayangi orang-orang miskin sekitar kita yang tidak ada hubungan karib kerabat dengan kita, orang jauh, malah kehadirannya seringkali mengganggu pemandangan di sekitar kita. Kita sayangi mereka, sayangi orang-orang yang dapat kesusahan yang tidak pernah kita ketahui, dan kita yakin malah dia tidak bakal bisa membalas budi kita kalau kita ini punya budi. Dan yang paling bagus kata ini sebelum mencintai Tuhan adalah mencintai orang-orang yang menyakiti hati kita, yang memusuhi kita. Itu pasti kecintaannya kecintaan yang paling tulus, itu tanpa pamrih sama sekali. Kalau kita sudah bisa mencintai orang-orang yang memusuhi kita, pasti berat tuh. Itulah pasti. Saya juga terus terang tidak mampu. Jadi kalau saya sampai sekarang saya mengikuti nasihat Dale Carnegie aja itu. Kata Carnegie berkata, you are not saintly enough to love your enemies. Mungkin Anda tidak terlalu suci lah, Anda tidak terlalu sufi untuk bisa mencintai musuh-musuh Anda. Tapi demi kesehatan Anda dan demi kebahagiaan Anda, kata Carnegie, belajarlah memaafkan mereka. Nah,
Itu sebetulnya memaafkan itu, sebutlah itu sejenis kecintaan kita juga. Cintaannya rada rendahan lah. Itu yang rendah saja rada susah. Memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti hati kita. Kita boleh jadi mengatakan, iya deh udah saya maafin dari dulu juga, tapi dalam hati tetap aja gitu. Saya tidak pernah bisa melupakan itu rasa sakit hati itu. Walaupun saya maafkan, saya tidak bisa melupakan rasa sakit hati saya. Itu artinya tidak memaafkan itu. Itu hanya mengganti aja dengan kata lain. Kemudian yang terakhir, tadi kita sudah sebutkan, berkhidmat itu mensucikan jiwa. Dan saya sudah kepanjangan ini berbicara, dan saya ingin menutup ini dengan cerita Abul Sa'id Abul Khair, seorang sufi besar. Dan cerita ini mungkin ibu-ibu sudah mendengar, tapi saya akan ulangi lagi. Dan bolehlah dilupakan semua yang sudah kita pelajari ini, tapi kita ingat cerita ini saja. Kalau perlu ditulis, tempelkan, dikasih figura di rumah. Orang tanya sama Abul Sa'id Abul Khair, guru, di tempat lain itu ada orang yang bisa berjalan di atas air. Kata gurunya, itu tidak aneh karena dari dulu katak bisa berjalan di atas air. Guru, di tempat lain ada orang yang bisa terbang. Itu juga tidak aneh, lalat dari dulu bisa terbang. Dan dia terbang dari satu tempat kotor yang satu ke tempat kotor yang lain. Guru, di tempat lain itu ada orang yang bisa membelah dirinya jadi beberapa buah dan bisa berada di berbagai tempat sekaligus. Ketahuilah, setan itu lebih pintar dari itu. Dia bisa berada pada hati jutaan manusia pada satu saat yang bersamaan. Guru, kalau begitu sufi itu kayak apa itu? Kata Abul Sa'id Abul Khair, banyak jalan menuju Tuhan, tapi jalan yang paling cepat mendekati Tuhan adalah membuat hati orang di sekitar kamu bahagia dan berkhidmat kepada mereka. Dalam riwayat lain, Abul Sa'id Abul Khair itu berkata begini, jalan kepada Tuhan itu sebanyak nafas manusia, tapi jalan yang paling cepat mendekati Tuhan ialah membahagiakan orang lain dan berkhidmat dengan tulus kepada mereka. Sekali lagi, boleh semua dilupakan, yang itu aja, ingat. Dan itu menyimpulkan seluruh kuliah kita sekarang ini. Nah, silakan Ibu dan Bapak-bapak kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarif Hidayatullah. Tadi manfaat dari khidmat itu ada 5 kata Bapak. Tapi saya baru mengatakan 4 nih. Menaklukkan ego, meruntuhkan kesombongan, mensucikan jiwa, belajar mencintai orang lain. Satu lagi kelewatan. Mengobati penyakit hati. Terima kasih. Assalamualaikum. Tadi Kang Jalal udah cerita tentang penyakit hati seorang suami yang curiga terus ke istrinya, demikian pula sebaliknya. Nah, sekarang saya ingin tanyakan, karena situasi negara kita yang penuh dengan ketidakpastian nih Kang Jalal ya, ada kekhawatiran mengenai katakanlah kebangkrutan perusahaan tempat kita bekerja atau hantu-hantu PHK. Bagaimana kita mengatasi kekhawatiran-kekhawatiran ini? Terima kasih. Kekhawatiran itu udah pasti terjadi ya. Apalagi kalau kita sudah mendengar berita-berita yang lebih santer lagi. Sekarang ini bukan saja sebuah perusahaan yang bisa dibubarkan pada saat apapun. Departemen saja bisa dibubarkan dalam satu saat itu. Yang pertama, kita harus menanamkan keyakinan dalam hati kita bahwa perusahaan kita itu hanyalah salah satu dari cara Allah melimpahkan rezekinya kepada kita. Sekiranya perusahaan itu hilang, dan kalau Allah berkenan untuk memberikan rezekinya kepada kita, Tuhan akan pinahkan tempat penyaluran rezeki kita ini melalui tempat yang lain, dan boleh jadi lebih bagus daripada tempat kita sebelumnya. Seperti saya katakan, marilah kita belajar untuk tidak mengendalikan berbagai peristiwa di dunia ini. Maksud saya begini, selama ini kita merasa bahwa dunia ini mampu kita kendalikan dan berjalan seperti yang kita kendaki. Perusahaan terus berjalan dan kita ingin perusahaan itu terus menerus untung sehingga bonusnya mengalir lebih banyak lagi kepada kita. Tuhan itu kadang-kadang mengajar kita, kamu itu sombong sebetulnya. Kamu pikir kamu ini yang mengatur seluruh alam semesta ini. Belajarlah sekali-kali merendahkan hatimu, dan bahwa di luar kamu itu ada Dia yang mengendalikan semuanya ini. Dan kalau kamu yakin,
serahkanlah dirimu kepada pengaturan dia. Itu pada ayat ini, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Allah lah yang mengatur rezeki seluruh makhluk yang di bumi dan di langit, dan kepadanya lah hendaknya orang-orang menyerahkan dirinya, hendaklah bertawakal kepadanya. Kemudian Tuhan berkata lagi, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, Allah akan menyukupi segala keperluannya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, innallaha balighu amri. Allah lah akan mengatur segala urusannya. Wa ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan Allah menjadikan segala sesuatu ukuran-ukurannya. Jadi supaya Bapak tidak gelisah, serahkan kepada dia. Nah, itu guru saya ini yang sederhana itu ngajarin doa lagi. Doanya bagus. Dia ini pernah satu saat dagang tembakau ke Jawa Tengah. Tahu orang Jawa Tengah ini dia ustadz, dia disuruh memberikan ceramah di sebuah masjid di kampung dalam bahasa Jawa. Ini Sundanya Sunda Toto, nggak ngerti bahasa Jawa sedikit. Malam hari dia berdoa. Dia menolak tidak enak, memenuhi juga tidak enak. Doanya pendek, Tuhan, saya serahkan kepadamu, saya tahu beres aja. Jadi emang tuh, nah gitu juga saya kira kita juga gitu aja Pak, serahkan aja kepada Allah. Ya Allah, emang saya cemas ini memikirkan perusahaan saya, tapi saya serahkan kepadamu. Pokoknya saya tahu beres saja Tuhan. Nah, itu tawakal, itu namanya tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kadang-kadang Tuhan memang mengajar kita, mengajar kesombongan kita. Saya itu Bu, dulu itu waktu saya bikin Mutahari itu, saya tidak ada duit itu untuk bikin gedung sebagus itu. Dan saya bukan orang kaya di Jakarta ini. Kemudian saya berjumpa dengan seorang ulama besar. Saya ceritakan tentang rencana saya. Lalu kata ulama itu udah tua, mungkin udah 80 tahunan. Ada yang ngomong pakai bahasa Arab. Dia sebutkan, ini kata meja ini, saya ini karena udah tua hanya bisa mengangkat 20 kilo. Anda karena muda mungkin bisa mengangkat 30 kilo. Meja ini beratnya 100 kilo. Saya nyumbang 20 kilo, Anda nyumbang 30 kilo. Meja ini tidak akan terangkat. Tapi kalau Anda itu bekerja sama dengan Tuhan, Anda keluarkanlah yang 20 kilo itu. 80 kilo itu Tuhan yang menyelesaikan. Wah, saya pikir waktu itu saya punya uang sedikit, habisin aja itu semua. Dan akhirnya selesai itu. Dalam waktu singkat jadi bangunan yang besar. Yaitu yang 80 kilonya Tuhan yang selesai. Jadi tidak dibagi dua itu, seperti tidak dijumlahkan seperti kita itu. Kalau kita bekerja sama dengan Tuhan. Jadi dalam mengatasi masalah hidup juga, why not try God? Why not try Allah? Mengapa Anda tidak mencoba Allah itu? Nah, saya teringat juga nih, setelah bikin itu, kemudian ada seorang kaya akhirnya datang. Katanya biarlah dia yang akan membantu biaya pembiayaan sekolah ini. Saya berangkat ke Australia untuk belajar waktu itu dengan tenang. Saya ini tenang, bukan karena tawakal kepada Allah, karena ada seorang kaya yang mau menjamin. Dia kata biar itu serahkan sama saya yang akan urus ini sekolah ini. Saya pergi ke Australia. Baru kira-kira mungkin 6 bulan di Australia, saya mendengar sekolah saya mengalami defisit macam-macam. Lalu saya tanya, gimana itu orang kaya itu? Terus saya balik meninjau ini, pulang dulu ke Indonesia. Saya tanya, gimana? Ternyata orang kaya itu malah cerita kemana-mana supaya jangan menyumbang saya. Karena katanya saya ini orang yang sesat, orang yang menyeleweng dari jalan yang benar. Waktu itu saya kecewa betul, karena orang inilah yang tadi memberikan jaminan. Tapi setelah itu saya menyadari, ini rupanya Tuhan ngajari saya bahwa saya tidak boleh bersandar kepada manusia, bahwa saya harus bersandar kepada Allah semata-mata. Juga kepada perusahaan itu Pak, jangan bersandar benar sama perusahaan itu. It's only one of them. Tuhan itu punya berbagai macam cara untuk mengalirkan rezekinya kepada kita. Salah satu caranya itu adalah perusahaan kita, tempat kita bekerja itu. Menjalankan perkhidmatan itu jauh lebih sulit daripada membaca zikir atau melakukan sholat. Dan karena itu sulit, maka sebetulnya memang tidak ada cara-cara yang
instan gitu. Kalau ada sekarang ini orang-orang yang berkata kepada Bapak, ikuti kelompok kami, Anda akan memperoleh pencerahan dalam waktu yang singkat. Di Jakarta ini ada satu kelompok, ikuti kelompok kami, maka dalam waktu singkat Anda akan bisa melihat Tuhan. Percayalah, kalau ada yang begitu, itu pasti bukan sufi, itu bukan tasawuf. Kalau ada yang instan begitu, karena tasawuf itu adalah, kata Anu Marisima, hard work. Tasawuf itu bukan a kind of instant coffee or instant milk. It's a long, arduous work, hard, kerja keras yang terus menerus. Nah, kita kembali kepada perkhidmatan itu. Satu, memang kita harus mengubah kebiasaan kita yang lama, yaitu kebiasaan untuk selalu mengharapkan dikhidmati. Ganti dengan kebiasaan baru, berusaha menggunakan setiap kesempatan untuk berkhidmat. Sekali lagi ngomonginnya gampang, ya, ngomonginnya gampang. Kata Imam Ali, afdolul ibadah tarkul adah. Ibadah yang paling utama adalah meninggalkan kebiasaan lama. Afdolul adah tarkul adah. Afdolul ibadah tarkul adah. Ibadah yang paling utama ialah meninggalkan kebiasaan lama. Itu yang pertama. Mulailah membentuk kebiasaan-kebiasaan baru. Dan kebiasaan baru itu paling bagus itu kalau dipaksakan. Awal-awalnya biar dipaksakan juga. Di dunia ini ada semacam gerakan sufi juga, walaupun tidak jelas tarekatnya. Itu gerakan internasional, namanya Jemaat Tabligh. Kalau di Jakarta pusatnya di Kebon Jeruk situ. Itu biasanya laki-lakinya pergi kemana-mana, ke masjid-masjid, dan antara lain mereka belajar berkhidmat kepada sesama jemaat tabligh gitu. Saya dulu waktu di Amerika pernah ikut juga jemaat tabligh itu, supaya bisa keliling Amerika dengan bayaran yang murah. Kita tinggal di masjid, makan bersama, naik mobil bersama, kita cuma sharing gas aja. Biasanya kalau kita capek itu saling memijit satu sama lain, ada yang kebagian memasak kepada yang lain. Di situ kita belajar berkhidmat kepada sesama kaum muslimin. Makan pun kadang-kadang harus dengan tangan dan satu tempat rame-rame. Di jemaah tabligh diajarkan itu. Yang paling menyedihkan, di rumah pun bapak-bapak, kita ini tidak melatih anak-anak kita untuk belajar berkhidmat karena kita punya pembantu, ya. Dulu orang-orang tua kita dulu bagi-bagi tugas anak-anak itu, kamu ngerjain ini semua. Jadi setiap orang mempunyai perkhidmatan tertentu di rumahnya itu. Sekarang karena kemakmuran kita dan kemiskinan orang di sekitar kita, maka kita bisa memanfaatkan orang-orang miskin itu untuk berkhidmat kepada kita. Di Amerika misalnya, orang-orang berkhidmat juga itu untuk keluarganya karena mereka sulit menyewa pembantu kan, terlalu mahal. Akhirnya mereka belajar berkhidmat juga kepada orang lain. Di rumah kita, anak-anak kita ini tidak kita ajari berkhidmat, kita malah beritahu kepada mereka bagaimana supaya mereka dikhidmati oleh para pembantunya. Nah, apakah setelah itu pembantu-pembantu kita kirim ke kampungnya? Kasihan juga, mereka kehilangan pekerjaan. Tapi bagaimana kita ciptakan atau kita usahakan agar keluarga-keluarga kita itu membantu pembantu itu mengerjakan tugasnya. Jadi bukan saja setiap saat bilang sama pembantu itu, could you pass me the glasses please? Tapi sekali-kali juga kita bantuin dia barang-barang, ibu-ibu barang-barang masak sama pembantu itu. Giliran bagi-bagi, saya sekarang cuci piring. Have a try. Dan saya kira masalahnya bukan apakah kita mampu atau tidak mampu melakukan itu. Masalahnya adalah apakah mau atau tidak mau. You can if you will. Anda bisa kalau Anda mau emang. Saya ingin tanya kepada Pak Jala, di dalam buku Meraih Cinta Ilahi, di situ ada seseorang kalau sudah mencapai tingkat yang begitu tinggi, dia itu bisa menentukan takdirnya sendiri dan malahan Allah berunding dengan dia. Apa ini maksudnya? Terima kasih. Kewalian itu dalam bahasa Arabnya disebut wilayah. Kewalian, sifat-sifat wali itu wilayah. Tapi wilayah itu atau kewalian juga bisa berarti penguasaan. Sehingga wali itu berarti juga penguasa kan? Wali kota, tadi wali murid. Wali itu artinya orang yang menguasai.
yang menguasai sesuatu. Wilayah artinya penguasaan. Nah, kata para sufi, tahap-tahap penguasaan, tahap wilayah kita ini bertahap-tahap. Tahap yang paling awal ialah kita menguasai hawa nafsu kita. Ini tingkat wali yang paling rendah. Kita bisa menguasai hawa nafsu kita. Itu pun kata Nabi sudah termasuk orang yang perkasa. Orang yang perkasa kata Nabi bukanlah orang yang berhasil membanting musuhnya. Yang perkasa ialah orang yang menguasai dirinya ketika dia marah. Mayamliku nafsahu indal ghadab. Sesudah dia menguasai hawa nafsunya, sebetulnya hawa nafsu ini semuanya sebenarnya berkaitan dengan fisik kita kan, kesenangan-kesenangan fisik, kesenangan-kesenangan jasmania. Tahap yang kedua sebetulnya dia bukan hanya hawa nafsunya saja, keinginan tubuh saja, dia sudah menguasai tubuhnya. Dirinya itu bisa dia kuasai. Karena dia sudah terbiasa mengendalikan hawa nafsunya, akhirnya tubuhnya itu bisa dia kendalikan. Dia bisa tidak capek misalnya, walaupun dia salat terus-menerus, ratusan rakaat. Tubuhnya itu sudah bisa diatur. Dia bisa bangun kapan saja waktu yang dia kehendaki. Sampai pada tingkat yang tertentu, ada orang yang sudah bisa mengendalikan diri sampai tidak bernapas sekalipun. Selama beberapa saat, dia bisa. Katanya ada fakir di India, itu disebutnya, sufi-sufi itu disebut fakir. Sampai dalam bahasa Inggris juga masuknya fakir. Itu ada yang dikubur sebulan, keluarkan lagi, hidup lagi dia. Dikubur itu, dia bisa mengendalikan dirinya. Membekukan dirinya untuk beberapa saat, untuk dibangkitkan kembali pada saat yang lain. Kemudian tahap yang ketiga, mengendalikan manusia yang lain. Tentu semuanya ini dengan izin Allah, supaya saya tidak disebut musyrik nanti. Orang-orang lain itu bisa dia kendalikan dengan izin Allah, dan dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sedang tertidur. Kemudian beliau gantungkan kan pedangnya, diambil seseorang, lalu orang itu membangunkan Nabi, siapa yang akan menyelamatkan kamu dari pedang ini? Kata Nabi, Allah. Lalu pedang itu jatuh. Nabi ngambilnya, siapa yang akan menyelamatkan kamu dari pedang ini? Cuma engkau Muhammad. Gitu ya. Ini sebetulnya ada dua ideologi ini yang bertentangan. Ya. Yang satu itu bersandar kepada Allah, yang satu lagi bersandar kepada manusia. Yang satu tawakal ala Allah, yang satu tawakal ala nas. Orang-orang seperti itu dia sudah bisa mengendalikan orang lain, menguasai hati orang lain. Kata Abul Ala Al-Mududi, dulu orang-orang Islam itu menaklukkan negeri-negeri sebelah utara dalam waktu yang singkat. Dan mereka yang mereka taklukkan, they conquer not only land but heart and soul. Mereka bukan hanya menaklukkan negeri-negeri itu, tapi mereka juga menaklukkan hati dan jiwa dari penduduk negeri itu. Sampai negeri-negeri yang taklukan Islam itu semua menggunakan bahasa yang dibawa oleh para penakluk itu. Abul Ala Al-Mududi menggambarkan itu ketika tentara-tentara Islam yang menaklukkan satu negeri itu datang, karena jadi tradisi berabad-abad, itu katanya gadis-gadis cantik dipajang di depan supaya orang-orang ini tidak jadi liar. Biasanya penakluk itu masuk kemudian menghancurkan segala macam. Jadi perempuan cantik dijajarkan ini kepada para penakluk padang pasir ini. Tapi mereka karena semua menundukkan wajahnya dan tidak mau melihat itu semua. Karena mereka sudah bisa mengendalikan nafsunya. Dan karena itu juga mereka bisa mengendalikan hati dan jiwa orang-orang lain di sekitarnya itu. Orang-orang yang gitu tuh, sudah mengendalikan nafsunya, ya biasanya ada sebuah sinar di bawah yang memaksa orang lain itu seperti segan kepadanya. Ada sebuah aura, ada tarikan besar. Itu yang lahir karena itu. Nah, kemudian yang keempat, wilayah yang lain ini bukan dirinya, alam semesta ini. Sampailah kepada pertanyaan Bapak itu. Mereka juga bisa merundingkan kapan mereka itu mati. Orang-orang saleh itu bisa berunding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa mau mati sekarang atau mau mati nanti saja? Bisa berunding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menetapkan takdirnya, Tuhan itu bernegosiasi dulu dengan mereka. Dia menjadi co-creator di alam semesta ini, karena dia juga ikut mengendalikan alam semesta ini.
dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ya silakan Ustaz. Foto. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka وحب كل عمل يوصلني إلى قربك وأن تجعلك أحب إلي مما سواك وأن تجعل حبي إياك قائدا إلى رضوانك وشوقي إليك زائدا عن عصيانك وامنن بالنظر إليك علي وانظر بعين الود والعطف إلي ولا تصرف عني وجهك واجعلني من أهل الإسعاد والقدوة عندك يا مجيب